semuanya, kenalin nama aku Natasha Ratulangi. Dan saya Arif Edison. Kami berdua dari My Lawyer. So, My Lawyer itu apa sih? My Lawyer itu adalah sebuah aplikasi bantuan hukum dalam genggaman yang pastinya kita akan memberikan kalian bantuan hukum dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Karena di era masyarakat global dan teknologi modern, sudah saatnya semua rakyat Indonesia mendapatkan bantuan terhadap semua akses hukum. Baik dari mulai konsultasi gratis, mencari pengacara, hingga edukasi-edukasi dan tips-tips hukum setiap hari. So, caranya gimana? Cukup download di smartphone Anda. Untuk yang Android bisa di Google Play Store, dan untuk yang iOS bisa di App Store. Karena My Lawyer, bantuan hukum Dalam genggaman. Oke, so kita sekarang langsung masuk ke dalam topik kita hari ini. Di episode kali ini kita bakalan bahas mengenai investasi dan kontrak. Kenapa investasi dan kontrak? Karena ini merupakan, ya sekarang lagi masa COVID ya, yang pastinya sebenarnya investasi apa sih di masa COVID ini yang penting, dan seberapa pentingnya sih kontrak dalam masa-masa kayak gini, Rif. Oke. Nah, so langsung masuk ke pertanyaan nih. Oke, apa tuh? Sekarang kan lagi masa COVID nih, Rif. Hah? Kamu sebagai seorang lawyer dan kamu juga sebagai businessman. Investasi apa sih, Rif, yang bagus di masa COVID kali ini? Yang pastinya juga dibantu dengan hukum. Sebenarnya gini ya, kalau buat masalah investasi dan masalah bisnis, kita sebenarnya semua para millennials juga pasti kepengen punya usaha sendiri. Karena itu yang bisa memajukan ekonomi bangsa kita. Cuma dalam hal ini kita harus tahu pasti bahwa peranan hukum juga sangat penting dan fundamental ya, itu ngedasar banget. Jadi sia-sia kita ngebangun bisnis sampai gede, tapi ujung-ujungnya kita nggak ngerti kontrak itu apa, kita kena tipu, udah deh, cepat kita bangkrutnya, gitu. Jadi soal kontrak itu sebenarnya menjadi soal yang paling mendasar banget sebelum kita mau mulai bisnis, kalau menurut saya. Oke. Iya, soalnya gini sih ya, kalau misalnya kita bicara soal kontrak, itu kan dibuka semua, terbuka semua, hak kewajiban, terus juga kalau misalnya kita menjual barang ke seseorang, terus gimana cara bayarnya, terus kalau misalnya barangnya rusak, gimana cara kembaliinnya, semuanya itu diatur jelas sejelas-jelasnya dalam kontrak itu. Dan nggak ada kayak kepincangan-kepincangan kayak kalau misalnya pengusaha gede berurusan dengan pengusaha kecil nih, nggak ada kayak misalnya oh iya yang gede bisa menekan yang kecil gitu, itu nggak bisa. Jadi semuanya sejajar, equality before the law, gitu. So jadi kalau menurut kamu investasi yang bagus adalah ya buka peluang usaha, buka usaha baru. Betul, yang pasti dibantu dengan hukumnya adalah ya buat kontrak itu sendiri. Apapun usahanya jangan lupa dimulai dengan kontrak. So, Rif juga nih. Ini contoh mudanya nih berhubungan dengan kontrak juga nih. Kemarin kan aku terakhir ke Bali nih. Aku 3 bulan di Bali dan aku ngeliat banyak banget emang tanah maupun juga hotel-hotel baik dijual. Nah kayak misalnya ini pengalaman aku pribadi adalah kemarin aku beli 2 are nih tanah harga 980 juta, Rif. Nah terus dia ngomong nggak apa-apa Bu, bayar aja dulu DP-nya gitu, bayar dulu DP-nya 100 juta, nanti sisanya pokoknya tahun ini Ibu lunasin. Terus ya udah atas dasar kepercayaan karena dia merupakan temen aku juga yang jualan itu gitu. Akhirnya aku kasih aja, aku transfer aja duit 100 juta gitu, tanpa ada hitam di atas putih. Nah adanya sebenarnya bukti transfernya aja. Nah sebenarnya bukti transfer kayak sekarang lagi covid-covidan kayak gini kan, kayak wah umum harga murah nih. Bisa nggak sih bukti transfer doang itu dijadiin sebagai untuk ya sebagai bukti kalau kita telah melakukan pembayaran? Karena sebenarnya kayak di pasal 1320 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian kan 1. Sepakat, 2. Cakap, 3. Hal tertentu, 4. Halal. Di syarat sahnya perjanjian 1320 itu tidak disebutkan mengenai kewajiban untuk tertulis, nggak ada tulisannya dong. Ya. Berarti it's okay dong. Nah, tapi di mata kamu sebenarnya gimana sih melihat hal ini, Arif? Oke, sebenarnya kalau kamu tadi tanya bisa apa enggak, bisa jawabannya. Oke. Bisa kecuali untuk pertanahan. Sorry dulu nih. Oh, oke. Ya. Untuk semua transaksi bisnis yang lain bisa. Bisa banget. Jadi kalau misalkan kita cukup dengan chatting di SMS dan di situ sudah ke-record semua di WhatsApp juga. Oh iya, saya mau beli barang kamu nih, mobil kamu segala macam misalnya gitu ya. Atau saya mau beli ya let's say mungkin saya mau beli saham kamu juga ya, itu bisa sah. Karena itu merupakan bagian dari kesepakatan secara elektronik.
Tidak tertulis tapi terekam secara elektronik ya. Oke. Itu menurut Undang-Undang ITE bisa dijadikan bukti yang sah. Tapi kalau untuk pertanahan, itu ada eksklusivitas atau kekhususan sendiri. Oke, sifatnya adalah terang dan tunai. Terang dan tunai ini artinya adalah konvensional atau agak tanda kutip kuno ya. Jadi kenapa? Itu harus disaksikan oleh saksi-saksi di notaris. Dan tunainya itu harus dibayarkan, uangnya harus tunai dibayarkan. Gitu. Jadi benar-benar tidak bisa dilakukan secara online. Gitu sih. Hal kayak gini nih penting banget loh Pips, soalnya kayak misalnya kita udah terlanjur transfer 100 juta tapi nyatanya nanti malah ada gangguan-gangguan hukum atau konflik-konflik hukum di belakang. Makanya kenapa My Lawyer itu sangat penting sekali. Maka kalau kita membutuhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan properti dan hukum, kalian bisa langsung download aplikasi My Lawyer dan kalian bisa langsung konsultasi di situ. It's okay, kita mendingan bayar sedikit di depan tapi daripada kita ada konflik di belakang, karena kalau misalnya kita kena masalah di pengadilan, aduh itu udah biaya, waktu, tenaga, pikiran itu luar biasa terkuras banget. Dan ini sebenarnya aku jujur aplikasi ini bagus banget, so keren banget Arif. Selamat ya untuk episode awal ini kita bisa ngomongin lebih lanjut soal My Lawyer. Oke, dan jangan lupa banyak promo-promo yang menarik di aplikasi ini, ikutin terus ya. Oke Pip, sekarang kita masuk ke segmen Q&A. Dari banyaknya direct message yang masuk, kita bakalan bacain. Nah, salah satu pertanyaan yang terpilih yaitu dari @dedekchandra. Nah Rif, pertanyaan lagi gini. Gimana? Jadi gini Kak, sekolah kita kan bikin kontrak dengan IO buku tahunan sekolah sebelum COVID. Nah sekarang kan udah COVID, tuh IO-nya nggak ngasih kabar sama sekali tentang kelanjutannya. Nah sekarang IO-nya tuh tiba-tiba kayak ngelanjutin gitu pas COVID. Jadinya kan permasalahan kalau lagi COVID kan ekonomi orang tua kan pasti lagi turun gitu Kak. Nah sekarang tuh nggak mungkin kalau kita kolek uang segitu banyaknya karena berpengaruh banyak sama ekonomi orang tua. Kira-kira kontrak yang kami bikin, jadi yang bikin kontrak tuh dia, bisa dibatalin nggak sih Kak? Nah yang tertulis di kontrak itu kalau membatalkan kontrak kena 100% sesuai perjanjian dalam kontrak ini. Sanksinya? Iya, berarti dia kan harus bayar semuanya gitu. Let's say kalau misalnya kontraknya 100 juta, dia harus bayar 100 juta juga, jadi sama aja gitu kan. Perjanjian dan kontrak ini kan sebelum COVID, jadi bisa dibatalin nggak sih Kak? Pertanyaannya gitu. Soalnya kan saya dan kawan-kawan nggak bakalan tahu kok ada COVID. Nah, gimana tuh Rif? Gini, hal yang sebenarnya simpel banget, tapi pertanyaan kayak begini pasti banyak banget dialamin sama generasi millennials ya, dan juga masyarakat pada umumnya. Hal kayak gini sebenarnya kita nggak usah ngeliat pasal. Ini simpel banget soal kontrak. Kalian bisa lihat di sini. Dari pertanyaan si Chandra tadi, itu udah jelas bahwa dia lagi dalam keadaan ditagih harus bayar 100 juta. Kalau dia batalin kontrak. Dan dia terpikir mungkin dia bisa batalin kontrak dengan alasan COVID. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan tadi, sebenarnya itu sangat-sangat gampang bahwa salah satu alasan untuk batalin kontrak jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Nah, sebenarnya dari Chandra ini gampang, dia bisa melihat kelemahan daripada lawannya atau pihak partnernya yang CEO tadi itu, di mana CEO tadi itu adalah dia yang membuat buku tahunan itu sudah delay, sudah menunda. Dan susah dihubungin. Artinya dia udah ngelanggar kontrak duluan. Jadi nggak perlu pakai alasan COVID, kontrak itu udah pasti batal demi hukum. So Pips, di dalam dunia hukum ini memang siapapun yang punya itikat baik itu adalah pemenangnya. Dan kalau misalnya balik lagi di masa yang tadi adalah ya pihak lawan itu sudah tidak beritikat baik di awal, dan kamu kan sudah beritikat baik juga, berusaha untuk menghubungi dia tapi dia tidak membalas. So teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kayak misalnya dari Chandra ini ada pertanyaan lebih lanjut, kalian tinggal download aplikasi My Lawyer dan kalian bisa konsultasi dan kami siap membantu. Pips, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa ya, ini nanti YouTube-nya di subscribe, like, komen, dan jangan lupa episode 2-3 selanjutnya pasti akan kita buat. Aku Natasha Ratulangi dan Arif Edison. Kita berdua pamit. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.